Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Sri Wahyuni A, NIM PU 0421901187. Saya sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Yasni Morbungo, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah Menggunakan Media Pohon Huruf di Kelompok Bermain Tunas Bangsa Dusun Tua Limbur, Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan skripsi dosen pengampu Bunda Perli Montana Indra, SPD, MPD, MM. Baik, di sini saya menjelaskan pertama yaitu tentang judul. Judulnya yaitu meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah menggunakan media pohon huruf di kelompok bermain Tunas Bangsa Dusun Tua Limbur, Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo. Diajukan untuk melengkapi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam pendidikan Islam anak usia dini PIAUD. Setelah covernya saya membuat surat persetujuan, yang mana surat persetujuan ini untuk persetujuan kepada dosen penguji. Yang ketiga yaitu surat pernyataan. Keempat, surat pengesahan. Moto, di mana moto yang saya ambil yaitu walaqad yasarnal Qur'ana lizakri fahal mim muddakir, yang artinya dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 17. Di sini saya sengaja mengambilkan moto ini tentang yang isinya artinya yaitu tentang Al-Quran, di mana skripsi saya yang berjudul mengenalkan huruf hijaiyah. Maka di dalam Al-Quran tersebut pada dasarnya itu berisi dari tulisannya berasal dari huruf hijaiyah. Maka dengan pengenalan huruf hijaiyah sejak dini, maka bisa juga untuk membaca Al-Quran untuk kedepannya, di mana kita sama mengetahui Al-Quran merupakan pedoman atau petunjuk bagi umat Islam, sehingga dengan mempelajari, mengenalkan, membaca huruf hijaiyah dari kecil, maka untuk membiasakan anak usia dini membaca Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah dan terbiasa membaca Al-Quran sejak usia dini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, segala rahmat serta karunia-Nya yang memberi kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Dua, kepada orang tua saya yang tercinta, Ruslan dan Ibu Suplini, yang selama ini telah membantu peneliti, memberikan kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang ketiga, tak lupa juga kepada suami dan anak tercinta yang selalu memberi support, baik itu materi dan menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Bunda Perli Montana Indra, SPD, MPD, MM, selaku dosen pembimbing
yang memberikan arahan, dorongan, serta semangat kepada peneliti sehingga peneliti ini dapat terselesaikan. Dan juga segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang penyelesaian skripsi ini. Dan sahabat, tak lupa juga sahabat dari awal hingga skripsi selalu mendukung dan bertukar pikir atas kelancaran skripsi ini. Teman-teman seperjuang, banyak yang lagi pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberi bagi peneliti umumnya. Kata pengantar juga saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dosen-dosen yang terkait dan juga Bunda yang tak kalah pentingnya Bunda Perlis selaku Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang selalu memberikan support penyemangat dalam penyelesaian proposal skripsi ini. Daftar isi. Abstrak dalam berbentuk bahasa Indonesia yang di awalnya dikasih judul tentang meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah menggunakan media pohon huruf di kelompok bermain Tunas Bangsa Dusun Tua Limbur, Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo. Di bawahnya juga dikasih kata kunci kemampuan mengenal huruf hijaiyah media pohon huruf. Bab 1, pendahuluan. Pendahuluan yaitu pertama latar belakang masalah. Latar belakang masalah di mana latar belakang masalah ini mengajukan pada sekolah tersebut biasanya ada kurangnya ketertarikan anak dalam mengenal huruf hijaiyah. Biasanya guru hanya menggunakan papan tulis dalam mengenal huruf hijaiyah dan juga menggunakan Iqra sehingga membuat anak lebih pasif karena anak cuma hanya menyimak. Dengan menyimak tersebut kurangnya keterkaitan anak dalam pembelajaran mengenal huruf hijaiyah dan membuat anak bosan. Maka dengan tersebut saya mengangkat judul dalam skripsi saya yaitu meningkatnya kemampuan mengenal huruf hijaiyah menggunakan media pohon huruf. Dan juga saya mengambil media ini di mana saya telah melakukan observasi ke sekolah. Saya melihat langsung bagaimana proses pembelajaran anak dalam mengenal huruf hijaiyah yang saya sebutkan tadi, yaitu cuma mengandalkan papan tulis. Guru hanya menuliskan di papan tulis huruf hijaiyah tersebut. Dan juga guru hanya menggunakan Iqra. Lebih-lebih anak cuma menyimak sehingga membuat anak pasif. Kurangnya keterkaitan anak mengenal huruf hijaiyah. Maka dengan membuatnya media, apalagi media pohon huruf yang bervariasi, yang banyak bervariasi dan juga banyaknya keindahan seperti banyak adanya warna, gambar-gambar sehingga menarik perhatian anak dalam pembelajaran huruf hijaiyah. Di mana kita mengetahui anak PAUD lebih cenderung kepada keindahan, banyaknya warna, sehingga membuat anak tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Baik, itu latar belakangnya. Yang B,
Yang B, identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yakni yang pertama, anak di kelompok bermain tunas bangsa mengalami kesulitan membaca huruf hijaiyah, menyebut huruf hijaiyah, dan membedakan huruf hijaiyah. Yang kedua, metode baca simak membuat anak pasif karena hanya cenderung membaca Iqra, sedangkan guru menyimak bacaan anak sehingga tidak ada interaksi antara anak dengan guru. Yang ketiga, media pohon huruf hijaiyah salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah yang belum digunakan dalam kelompok bermain tunas bangsa. C. Batasan masalah. Sesuai uraian latar belakang masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka penelitian ini perlu pembatasan masalah. Dengan adanya pembatasan masalah, analisis data cepat terfokuskan. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada 1. Media pengenalan huruf hijaiyah yang diterapkan anak usia dini dalam penelitian ini adalah media pohon huruf. 2. Penerapan media pengenalan huruf hijaiyah melalui media pohon huruf. 3. Pengenalan huruf hijaiyah, menyebutkan huruf hijaiyah dan membedakan huruf hijaiyah. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah 1. Bagaimana peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah menggunakan media pohon huruf di kelompok bermain tunas bangsa Dusun Tua Limbur, Kecamatan Limbur, Bumengkuang, Kabupaten Bungo. E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah di KB Tunas Bangsa, Kecamatan Limbur, Bumengkuang, Kabupaten Bungo. Manfaat penelitian yaitu ada yang bagi anak, bagi guru, bagi sekolah, dan juga bagi kalah pentingnya yaitu bagi peneliti itu sendiri. Dan sebagai bab 2, kajian kerangka teoritik, yaitu A. Kemampuan membaca huruf hijaiyah. 1. Pengertian kemampuan membaca. Kemampuan membaca merupakan kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai keterampilan. Menurut Hari, membaca merupakan tindakan menyesuaikan arti kata dengan simbol-simbol verbal yang tertulis atau tercetak. Berdasarkan pengertian lain dari membaca juga dikemukakan oleh Tarigan. Membaca merupakan proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Berdasarkan pengertian membaca, menurut beberapa ahli yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa membaca merupakan proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Dengan membaca, pembaca memperoleh banyak manfaat. Manfaat tersebut yaitu dapat memperluas pengetahuannya dan menggali pesan-pesan yang tertulis yang terdapat dalam bahan bacaan. Pembaca juga merupakan aktivitas rumit yang melibatkan visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Tahapan perkembangan membaca, yaitu Nurbaina membagi 5 tahapan perkembangan membaca pada anak sebagai berikut. 1. Tahapan fantasi. 2. Tahapan pembentukan konsep diri. 3. Tahapan membaca gambar. 4. Tahapan mengenalan pembacaan. 5. Tahapan membaca lancar. 2. Pengertian huruf hijaiyah.
Huruf hijaiyah menurut KKB. 2. Pengertian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah menurut KKBI adalah huruf atau aksara dalam bahasa Arab sebagai bahasa asli Al-Quran. Dalam huruf yang terdiri dari dua kata, yaitu huruf dan hijaiyah. Huruf adalah bentuk jamak dan dari al-huruf yang berarti bagian kecil dari lafal yang tidak dapat membentuk makna tersendiri kecuali harus dirangkai dalam huruf lain. Sukarti menyatakan bahwa huruf dalam bahasa Arab disebut hijaiyah. Asal mulanya berasal dari perkembangan sistem huruf-huruf di Mediterania kuno yang dapat dilacak sudah mulai sejak peradaban Mesir muncul. Pada tahun 200 sebelum Masehi, huruf hijaiyah dipakai dalam bahasa Arab, sedangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Al-Quran ditulis dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 29 huruf. 3. Tujuan membaca huruf hijaiyah. Menurut Hasan, tujuan dalam proses mengajar merupakan komponen yang pertama yang harus diterapkan sehingga berfungsi sebagai indikator keberhasilan pengajaran. 4. Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu menurut Abdurrahman menjabarkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar membaca yaitu kematangan mental, kemampuan visual, kemampuan mendengarkan, perkembangan wicara dan bahasa. 5. Keterampilan berpikir dan memperhatikan. 6. Perkembangan motorik. 7. Kematangan sosial dan emosional. 8. Motivasi dan minat. B. Media dan pohon huruf. Pengertian media. Menurut Musfikon, media pembelajaran sebagai alat, metode, dan teknik yang digunakan di dalam kelas maupun luar kelas. Selain itu, Sucipto memberikan pendapat mengenai media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran mengajar yang memiliki fungsi untuk menjelaskan makna dari pesan yang disampaikan. Manfaat media pohon huruf yaitu anak dapat belajar tentang huruf hijaiyah dengan mudah. Guru dapat mendapatkan kesempatan untuk lebih mengenal anak. Anak dapat belajar mengelompokkan huruf hijaiyah dengan baik. Penelitian yang relevan saya di sini ambil 3, yaitu pertama, Rismawati dalam skripsi yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui media kartu huruf di TK di Taman Kanak Aba Yogyakarta. 2. Putri Sarah dalam skripsi yang berjudul upaya meningkatkan membaca huruf hijaiyah melalui permainan kartu huruf pada anak usia dini kelompok B di Raudatul Atfal Asadah Medan. 3. Yaitu penelitian relevannya Nurul Hayati dalam skripsi yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca huruf melalui media pohon huruf di kelompok bermain Pertiwi Yogyakarta. D. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai gini. Yang pertama yaitu kondisi awal. Lalu dipanahkan yaitu tindakan, terus yang terakhirnya kondisi akhir. Yang pertama, kondisi awalnya guru menggunakan media Iqra. Lalu kemampuan membaca huruf hijaiyah belum berkembang dengan baik. Tindakannya yaitu guru menggunakan media pohon huruf. Siklusnya yaitu terdiri dari 2 siklus, yang mana siklus pertama anak belajar membaca huruf hijaiyah dengan media pohon huruf. 2. Siklus kedua, anak lebih tertarik dengan media pohon huruf, anak lebih antusias dalam pembelajaran pengenalan huruf hijaiyah. Kondisi akhirnya yaitu kemampuan membaca huruf hijaiyah anak meningkat dengan proses pembelajaran menggunakan media pohon huruf.
Hipotesis tindakannya yaitu setelah peneliti mengadakan penelaah yang mendalam terhadap berbagai sumber untuk menentukan anggapan dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis tindakan pada penelitian ini yaitu penerapan media pohon huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah di kelompok bermain Dusun Tolimbur, Kecamatan Limbur, Lubuk Mungkuang, Kabupaten Bungo. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang bersifat situasional, sehingga hasil penelitian tindak kelas yang dilakukan oleh seorang guru di kelompok bermain Tunas Bangsa Tolimbur. Penelitian ini menggunakan model penelitian yang dikemukakan oleh Kemis and MC Tegar. Model Kemis dan Entergem merupakan model kedua yang dikembangkan di atas dasar ide ahli Kurt Lewin. Menurut Ebut, penelitian tindak kelas merupakan studi yang sistematis dalam upaya untuk meningkatkan praktik pendidikan oleh kelompok-kelompok peserta melalui tindakan praktik mereka sendiri dan dengan cara refleks mereka sendiri terhadap pengaruh dan tindakan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat di atas, penelitian tindakan kelas adalah penelitian dengan merancang, melaksanakan, dan merefleksasikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dan dilakukan untuk mengatasi permasalahan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dari teori yang mengangkat tentang pengertian penelitian tindakan kelas, maka dapat ditemukan kata kunci yang terkait dengan PTK sebagai berikut. 1. PTK bersifat reflektif, yakni PTK diawali dari proses perenungan atas dampak tindakan yang selama ini dilakukan oleh guru terkait dengan tugas pembelajaran di kelas. 2. PTK dilakukan oleh pelaku tindakan. 3. PTK dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. PTK dilakukan secara sistematis. 5. PTK bersifat situasional dan konseksual. Setting dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di PAUD Tunas Bangsa Dusun Tolimbur yang beralamatkan di Jalan Garuda, Dusun Tolimbur, Kecamatan Limbur, Lubuk Mungkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan pada siswa yang berjumlah siswa laki-laki 24 dan siswa perempuan 20 anak sebagai subjeknya. Sedangkan objek penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah anak melalui media pohon huruf. C. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini, tindakan kelas ini menggunakan media pohon huruf terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus memiliki 4 tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Tahap perencanaan yaitu menyusun RPPM, RPPH sesuai dengan kurikulum pendidikan anak usia dini. 2. Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa media dan kegiatan mengenal huruf dengan menggunakan media pohon huruf. D. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas selama proses pembelajaran. E. Menyiapkan kamera untuk dokumentasi. Tahap pelaksanaan tindakan dan pengamatan yaitu terdiri dari tahapan persiapan, 2 kegiatan awal, 3 kegiatan inti, yang mana tahapan persiapan yaitu guru menyiapkan lingkungan pembelajaran, guru menyiapkan tema pembelajaran yang akan dijelaskan kepada anak didik. 2 kegiatan awal yaitu doa, absen, serta memotivasi anak agar semangat dalam menerima materi pembelajaran. Guru mengatur posisi duduk anak yang memungkinkan anak dapat melihat jelas ke arah guru.
Guru menjelaskan bahan dan alat dari media pohon huruf tersebut. Guru menjelaskan serta penguatan peraturan dari permainan pohon huruf. 3. Kegiatan intinya yaitu guru masuk ke dalam kelas dan memberi salam. Guru memberitahu kepada anak kegiatan apa yang dilakukan untuk hari ini. Guru menjelaskan kepada anak bagaimana cara memainkan media pohon huruf. Guru menilai hasil karya anak. Guru memberikan reward kepada anak yang sudah mengenal huruf hijaiyah dengan benar. Kegiatan penutupnya yaitu guru menanyakan apa yang anak rasakan sewaktu menyebutkan pembelajaran huruf hijaiyah yang bergantung pada media pohon huruf. Anak mengungkapkan perasaannya pada saat menggunakan media pohon huruf. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan esok hari. Guru menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan dan menutup kegiatan pembelajaran. Tahap refleksi. Data hasil observasi oleh Taman Sejawat dalam proses pembelajaran mengenal huruf hijaiyah dengan menggunakan media pohon huruf. 4. Perencanaan ulang. D. Data dan sumber data yaitu informan atau narasumber, yaitu guru PAUD Tunas Bangsa itu sendiri. Guru sebagai mitra kolaborasi bersama-sama dengan peneliti menyiapkan semua hal yang diperlukan dalam penelitian tindakan kelas. 2. Tempat dan peristiwanya berlangsung. 3. Dokumen ataupun arsip. Teknik pengumpulan data yaitu pertama observasi, 2 wawancara, 3 wawancara yaitu mengetahui pendapat, sikap dan perasaan dari subjek penelitian mengenai masalah yang diteliti. 3 dokumentasi, melengkapi dan menguatkan data-data yang sudah diperoleh mengenai kemampuan anak. Dokumen ini berupa catatan harian, lembar observasi. F. Instrumen pengumpulan data, yaitu terdapat beberapa indikator yang saya di sini ambil indikatornya yaitu kemampuan mengenal huruf hijaiyah. Subindikatornya yaitu membaca huruf hijaiyah secara berurutan dan membaca huruf hijaiyah secara acak. Berdasarkan indikator tersebut di atas dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca huruf hijaiyah anak. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain menyebutkan huruf hijaiyah secara berurutan dan membaca huruf hijaiyah secara acak. Di sini ada indikatornya ya. Ini ada berapa skor. Yang pertama skor 1, anak mampu menyebutkan 5 huruf hijaiyah. Skor 2, anak mampu menyebutkan huruf hijaiyah 10 huruf hijaiyah. Skor 3, anak mampu menyebutkan 15 huruf hijaiyah. Skor 4, anak mampu menyebutkan semua huruf hijaiyah. Sama dengan indikator yang secara berurut mengenal huruf hijaiyah secara berurutan dan membaca huruf hijaiyah secara acak. Nah, kriteria penilaiannya yaitu BSB berkembang sangat baik, skor 4, BSH berkembang sesuai harapan, skor 3, mulai berkembang, skor 2, belum berkembang, skor 1. Apabila dideskripsikan penilaian di atas sebagai berikut. BSB, anak sudah mampu melakukan penyelesaian dengan baik dan benar. BSH, anak sudah mampu mengerjakan tugas masih dibantu guru. MB, mengerjakan menyelesaikan masih dibantu guru. Dan BB, anak belum mampu mengerjakan menyelesaikan kegiatan. Verifikasi data. Triangulasi indikator keberhasilan pendidikan. 4. Deskripsi lokasi penelitian, yaitu penelitian dilaksanakan di PAUD Tunas Bangsa, Dusun Tolimbur. Hasil penelitian yaitu pertemuan pertama prasiklus perencanaan. Kegiatan peneliti lebih dahulu yaitu berdiskusi bersama observer yaitu guru kelas, kelompok bermain Tunas Bangsa yaitu Bunda Rismawati tentang penerapan pembelajaran pembuatan APE dan pohon huruf yang terbuat dari bahan kardus dan kertas origami.
Tindakan hari satu ini yaitu menjelaskan media pohon huruf, menjelaskan manfaat dari media pohon huruf itu sendiri, mengenalkan huruf hijaiyah yang tertera pada media pohon huruf. Pelaksanaannya, pertemuan minggu pertama dilaksanakan hari Senin tanggal 20 Juni 2022, dimulai dari pukul 8 sampai jam 9:10 dalam satu kali pertemuan, yaitu adapun kegiatan awal 15 menit, yaitu guru menyampaikan peserta didik itu serta melakukan ice breaking, berdoa sebelum belajar, dan memberikan motivasi kepada anak untuk lebih untuk dalam proses pembelajaran. 2. Kegiatan inti, yaitu pada kegiatan ini diawali dengan menjelaskan bentuk cara memainkan media pohon huruf dan cara mengenal huruf hijaiyah menggunakan media pohon huruf yang terbuat dari kardus kertas origami yang dibuat semenarik mungkin untuk meningkatkan minat pembelajaran dalam mengenalan huruf hijaiyah tersebut. Kegiatan akhir yaitu 10 menit. Pada kegiatan ini yang dilakukan oleh guru ialah berdiskusi tentang perasaan peserta didik setelah proses pembelajaran dilangsung dan berikan penguatan terhadap kesimpulan terakhir dari proses pembelajaran yang dilaksanakan bersama peserta didik. B. Pengamatan. Pembahasan. Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, dilihat dari pencapaian perkembangan selama 2 hari observasi, di mana peserta didik dapat mengetahui manfaat dan bentuk media pohon huruf tersebut. Anak tersebut memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dibuatlah media pohon huruf di rumah, lalu dibawa ke sekolah untuk memperlihatkan dengan guru dan teman-teman hasil karyanya. Pertemuan pertama itu menjelaskan bentuk pohon huruf, menjelaskan manfaat dari media pohon huruf, mengenal huruf hijaiyah yang tertera pada pohon huruf. 2. Pertemuan hari kedua yaitu berdiskusi tentang peserta didik menggunakan APE yang digunakan. 2. Membuat kesimpulan dari pembelajaran tersebut. 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan mengenal huruf hijaiyah pada anak atau PAUD tunas bangsa dapat ditingkatkan menggunakan media pohon huruf. B. Saran yaitu tahapan kepala sekolah, 2. untuk guru kelas, 3. terhadap siswa, dan 4. terhadap penelitian berikutnya. Terima kasih, itulah hasil dari proposal skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.